Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan kita berjumpa pagi hari ini, hari Jumat. Kembali saya ingatkan, nanti malam ada acara live Instagram Pendeta Surya Rapalis jam 7 malam, saudara. Dan saya berharap kita semua bisa mengikuti karena ada praise and worship. Jadi Bapak Ibu yang bisa membutuhkan doa, sudah bisa tulis, nanti tim saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Nanti malam jam 7 sampai jam setengah 9. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya urapan yang baru boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Lukas pertama ayat 37. Firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wah, kita pasti senang dengar kata mustahil.
bagaimana sesuatu hal yang mustahil akan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya saudara yang belum punya rumah, saudara yang sakit akan disembuhkan, Bapak Ibu yang anaknya belum dapat jodoh pasti punya jodoh, dan kita percaya Tuhan sanggup mengangkat kita terus naik dan bukan turun. Lalu pertanyaannya, bagaimana mengatasi ketidakmustahilan? Oleh karena itu firman Tuhan berkata bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang pertama saudara, supaya mukjizat akan terjadi dalam hidup kita, jaga hidup kita di dalam kekudusan. Sesuai dengan 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 16, firman Tuhan berkata demikian. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya sudah, mukjizat akan terjadi. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita ketika hidup kita benar di mata Tuhan. Jaga hatimu supaya hati kita bersih, jaga kekudusan hidup supaya kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Inilah poin yang pertama, bagaimana kemustahilan akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus hidup jujur. Saudara yang kasih Tuhan, banyak orang berkata begini, orang dunia berkata gini, mana bisa lu bisa kaya kalau lu jujur. Tapi firman Tuhan menegaskan kepada kita dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi ketika kejujuran ada dalam hidup kita, maka ada masa depan, ada keberhasilan, ada kesuksesan. Jadi ketidakmustahilan itu bisa terjadi dalam hidup kita ketika kita hidup jujur di mata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini beranikah kita hidup jujur di mata Tuhan? Ingat, apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di poin yang ketiga, bagaimana kemustahilan akan terjadi dalam hidup kita. Karena Roh Kudus membimbing kita, karena Roh Kudus memberkati kita. Makanya ada satu lagu berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Memang benar, tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan bisa melihat bagaimana karya Tuhan, berkat Tuhan, mukjizat akan terjadi dalam hidup kita. Dan akhirnya, poin yang terakhir saudara, bagaimana kemustahilan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Sebab kita yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Matius pertama ayat 22 sampai ayat 23, firman Tuhan berkata demikian. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bisa melihat mukjizat terjadi dalam hidup kita, kita harus hidup di dalam ketaatan. Hal mustahil dapat terjadi jika kita mau hidup di dalam perintah Tuhan. Bayangkan, Maria belum bertunangan. Maria masih seorang perawan. Maria belum punya suami. Tapi Maria hidup dalam ketaatan apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kau akan mengandung dari buah Roh Kudus, dan akhirnya dari Maria ini datanglah keselamatan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, 4 poin ini membuat kita bisa melihat hal yang mustahil akan terjadi dalam hidup kita. Pertama, hendaklah kita berjalan dalam kekudusan. Yang kedua, jaga hidupmu supaya kita tetap kudus. Dan yang kedua, jaga hidupmu supaya kita hidup dengan kejujuran. Dan yang keempat, minta Roh Kudus membimbing kita. Dan yang keempat, sudah harus hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kiranya 4 poin ini menjadikan firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami serahkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada mukjizat yang Tuhan berikan kepada umat-Mu. Ada pemulihan, ada terobosan-terobosan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, selamat bekerja, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, nanti malam kita ada acara live Instagram Pendeta Surya Rapali. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.